Munculnya survei LPI yang menghasilkan sebuah polling bahwa Jokowi dibutuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos jabatan sebagai Ketua One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden menjadi titik penghubung berikutnya tentang relasi yang penuh persahabatan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden ketujuh Joko Widodo. Ini sekaligus menegaskan berkali-kali dan berulang-ulang bahwa politik persahabatan itulah yang mengait dan mengeratkan antara kedua tokoh bangsa ini. Masing-masing Prabowo membutuhkan Jokowi dan Jokowi juga merasa bahwa ia perlu memberikan dukungan sosial dan politik kepada sahabatnya Prabowo yang saat ini sedang memimpin Indonesia sebagai presiden. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, upaya berbagai pihak kalangan yang terus-menerus ingin memisahkan antara Prabowo dan Jokowi nampaknya harus berakhir gagal, karena kali ini salah satu isu yang mengemuka ketika survei LPI kembali menempatkan posisi Jokowi sebagai faktor penting dalam kelanjutan dari pemerintahan Prabowo yang sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Survei LPI menempatkan sosok Jokowi sebagai tokoh yang sangat diidamkan dan tokoh penting yang menempati posisi teratas untuk menempatkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dan itu berarti relasi yang berulang harus kita katakan tidak mungkin terpisahkan di antara Prabowo dan Jokowi kembali dipertegas dalam konteks ini. Presiden Prabowo merasa bahwa sosok dari Joko Widodo adalah sosok yang penting untuk memberikan kekuatan secara sosial, budaya, bahkan politik bagi sahabatnya yaitu Prabowo untuk menjalankan tugas politik sebagai Presiden Republik Indonesia memang benar-benar akan makin menguat, dan upaya untuk menjegal dan memisahkan hubungan di antara kedua tokoh ini dengan demikian tidak akan menemukan hasil yang maksimal. Bahkan hal itu sungguh tidak akan pernah dapat diwujudkan oleh seorang Prabowo, apalagi targetnya adalah melakukan pengadilan terhadap Jokowi. Apa yang digadang-gadang oleh banyak pihak agar 1 tahun ini Prabowo berhasil melakukan penjarakan dengan Joko Widodo dan mengambil sikap tegas sebagai bagian dari politiknya untuk mengatakan bahwa ia adalah presiden yang independen dan mandiri yang tidak dikontrol oleh kekuatan apapun, termasuk yang diindikasikan kekuatan itu adalah Joko Widodo sebagai the real presiden hari ini dan bukan Prabowo. Saya ingin katakan hal itu kemungkinan tidak akan dipenuhi dan diwujudkan oleh seorang Prabowo Subianto. Mengapa? Karena sekali lagi politik persahabatan yang Prabowo telah rasakan betul dalam semangat persahabatan yang penuh dengan ketulusan itu ia terima dalam konteks ketika kontestasi yang sengit telah menempatkan selama 2 kali seorang Jokowi berhadapan dengan Prabowo dalam rivalitas pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi seorang Prabowo bahwa
Jokowi bukan seorang pendendam, bahkan ia mengubah kekuatan dendam itu menjadi kekuatan untuk membangun ikatan persahabatan yang dasarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Karena itu politik Prabowo pun hari ini adalah politik persahabatan. Dan itulah yang ia ingin tunjukkan pada semua pihak dan khususnya adalah Presiden ketujuh Joko Widodo. Dalam konteks ini teman-teman, saya kira apa yang terus-menerus dihembuskan oleh banyak pihak, banyak kalangan, baik perorangan maupun kelompok-kelompok politik yang ada di tanah air kita untuk terus mendorong-dorong, bahkan targetnya menjerumuskan Prabowo dengan menyerang Prabowo agar 1 tahun ini ia berani melakukan pengadilan terhadap Jokowi. Itu semua hanyalah isapan jempol belaka dan tidak mungkin akan diwujudkan dalam realitas politik hari ini. Disinilah teman-teman saya ingin katakan bahwa sosok Prabowo Subianto sekali lagi adalah sahabat yang erat dan membutuhkan topangan dari senior sebelumnya yang telah 10 tahun mengabdikan diri dan telah memberikan banyak jasa bagi bangsa dan negara. Itu adalah Joko Widodo untuk mendampinginya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Tentu kalkulasi ini adalah kalkulasi yang sangat wajar dan sangat normal yang dimiliki oleh Prabowo, bahwa pertimbangan-pertimbangan politik, sosial, kebudayaan telah ia lihat dengan baik, bahwa purna tugasnya seorang Jokowi itu tidak mengakhiri popularitas Jokowi. Malah kita lihat bahwa popularitas seorang Jokowi semakin lama semakin kuat seiring dengan banyaknya tokoh publik, mantan pejabat baik di Indonesia maupun di luar negeri yang memberikan simpati dan sikap respek atau hormat pada Jokowi dengan pergi mendatangi kediaman Jokowi untuk sekadar bertemu atau meminta kesediaan Presiden ketujuh Jokowi untuk bisa berfoto bersama. Semuanya itu adalah sebuah fakta sosial, budaya, dan politik bahwa Jokowi setelah purna tugas tidak berakhir sebagai seorang politisi yang sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di tanah air kita. Sangat disayangkan bahwa justru fenomena ini dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi sebagai cara Jokowi untuk memainkan situasi dengan memenjara seorang Prabowo, sehingga Prabowo menjadi seorang presiden yang tidak independen. Ia selalu di bawah bayang-bayang Jokowi dan Jokowi mengintervensi kebijakan dan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin katakan teman-teman, itulah kegagalan kita dalam melihat secara apresiatif seorang Prabowo Subianto yang harus kita katakan sebagai presiden independen, presiden yang mandiri. Dan Jokowi juga bukan tipe orang yang ingin terus cawe-cawe dan ingin mempengaruhi opini publik luas terkait dengan dinamika politik, sosial, kebudayaan di tanah air kita. Sehingga sekali lagi Prabowo tersandera dengan Jokowi. Tidak sama sekali. Saya ingin katakan bahwa fakta hari ini yang menegaskan bahwa Prabowo adalah presiden yang sebenarnya dan sedang menjalankan tugas yang sangat mandiri tanpa intervensi pihak siapapun termasuk dari Jokowi. Itu adalah fakta politik hari ini. Dan karena itu saya ingin katakan mengapa pertimbangan-pertimbangan dalam survei LPI menempatkan 80% sosok Jokowi sebagai aktor politik yang tepat untuk menduduki jabatan sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Itu sesuatu yang berbasis pada politik persahabatan yang dikembangkan Jokowi dulu terhadap rivalnya Prabowo yang sudah menjadi sahabatnya, dan politik persahabatan itulah yang harus kita jadikan referensi. Mengapa Prabowo membutuhkan Jokowi? Bukan dalam rangka hal yang lain seperti hidden agenda, agenda-agenda yang busuk atau yang gelap,
di mana mereka akan membuat Indonesia semakin merana, Indonesia yang semakin bobrok, dan ada yang mengatakan Indonesia akan bubar di tangan Prabowo. Itu semua adalah pandangan-pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sulit berbasiskan pada data empiris. Malah soliditas di antara Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo itu menjadi kekuatan yang real untuk kita lihat bahwa Indonesia ke depan membutuhkan soliditas di antara para anak bangsa, para tokoh bangsa untuk membuat Indonesia punya harapan dan optimisme bahwa Indonesia gelap tidak ada, Indonesia semakin terang benderang. Karena itu, catatan ini memberikan dukungan pada survei LPI bahwa memang Jokowi layak untuk terpilih sebagai One Team Press, dan inilah pertimbangan seorang Prabowo mengapa Jokowi tepat menduduki jabatan sebagai Ketua One Team Press.